Bab 3084. Tetap merendah. Mileye terdiam. Dia tidak menyangka ayahnya akan muncul. Sangat jarang. Dia lupa sudah berapa lama ayah ini hilang. Tentu saja, saat ini, dia penasaran, bertanya-tanya mengapa ayah ini tiba-tiba muncul di sini. Di sampingnya, laki-laki paruh baya itu menoleh ke arah pria berbaju biru, lalu memandang pria berbaju biru, lalu tersenyum dan berkata, "Apakah kamu ayahnya?" Pria berbaju biru itu mengangguk, "Aku ayahnya, haha." Mileye. Pria paruh baya itu memandang ke arah kultivator pedang berbaju biru, lalu bertanya, "Apakah kamu seorang kultivator pedang?" Pria berbaju biru mengangguk, "Ya." Pria paruh baya itu terkekeh, "Jangan bilang aku menindas yang kecil, aku akan memberimu 3 pedang." Setelah mengatakan itu, dia meletakkan tangan kanannya di belakang punggungnya dan ujung bajunya menari-nari tanpa angin, menunjukkan sikap seorang master. "Biarkan 3 pedang." Mileye melirik pria di tengah dan berkata, "Apakah kamu mau mempertimbangkannya dulu?" Pria paruh baya itu menunjuk pada dirinya sendiri, 3 alam pengetahuan. "Anakku, pernahkah kamu melihat master dari 3 alam pengetahuan?" Mileye mengangguk sedikit, lanjutkan, "Aku tidak akan bicara lagi." Pria paruh baya itu tertawa, lalu menatap pria berbaju biru. Saat dia hendak berbicara, tiba-tiba sebuah pedang tertancap di antara alisnya. Ekspresi pria paruh baya itu membeku. Pria berbaju biru memandang pria paruh baya itu dan berkata sambil tersenyum, "Kamu kalah." Pria paruh baya itu menatap pria berbaju biru, kamu menyerang secara diam-diam." Mileye terdiam. Pria berkemeja biru merentangkan telapak tangannya, dan pedang di antara alis pria paruh baya itu menghilang. Dia tersenyum dan berkata, "Aku akan menghunus pedangku." Pria paruh baya itu tiba-tiba mengangkat tangan kanannya, "Aku menyerah." Pria berkemeja biru tercengang. Pria paruh baya itu menyilangkan tinjunya dan berkata, "Sudah mengganggu." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan menghilang ke kedalaman langit berbintang. "Sudah lari." Pria berbaju biru melirik pria paruh baya di kejauhan, menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu menoleh ke arah Mileye dan berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu terkejut atau gembira saat melihatku?" Mileye tersenyum dan berkata, "Ayah, jika ada yang ingin kamu jelaskan, kamu bisa langsung mengirim pesan. Mengapa kamu datang langsung ke sini?" Pria berbaju biru berkedip, "Apa, kamu tidak ingin melihatku?" Mileye berpikir sejenak lalu berkata, Tidak boleh berkata jujur, lagi pula, ayah ini terkadang masih tidak manusiawi." Pria berbaju biru itu tertawa, lalu berkata, "Ayo pergi." Mileye tidak berdaya. Pada saat ini, Quincy di samping tiba-tiba berkata, "Paman yang halo." Pria berbaju biru melirik ke arah Quincy dan berkata sambil tersenyum, "Nak, aku akan memberimu gadget." Setelah mengatakan itu, dia mengacungkan jarinya dan sebuah cincin penyimpanan gelap jatuh di depan Quincy. Quincy melihatnya dan matanya tiba-tiba berbinar. Dia segera menyingkirkan cincin penyimpanan itu, dan kemudian memberi sedikit hormat, "Terima kasih, Paman Yang." Pria berbaju biru tersenyum dan berkata, "Kamu bisa ikut jalan-jalan bersama kami ayah dan anak." Quincy mengangguk, "Oke." Mileye melirik pria berbaju biru, "Ayah, ada orang lain di sini." Pria berbaju biru memandang Mileye, lalu berkata, "Kekuatannya meningkat pesat, lumayan." Mileye memandang pria berbaju biru, "Itu saja." Pria berbaju biru tersenyum dan berkata, "Ayah kandung datang jauh-jauh untuk menemuimu. Bukankah persahabatan ini sebaik hal-hal lahiriah itu?" Mileye mengerutkan bibirnya dengan ekspresi jijik di wajahnya.
Pria berbaju biru itu tertawa, "Tahukah kamu kenapa aku tiba-tiba datang menemuimu kali ini?" Mileye menggelengkan kepalanya. Pria berbaju biru tersenyum dan berkata, "Kita akan pergi ke tempat yang sangat jauh. Jadi, aku datang ke sini untuk menemuimu sebelum berangkat." Mileye sedikit mengernyit, "Tempat yang jauh." Pria berbaju biru mengangguk kecil, "Ya, kali ini akan pergi agak jauh. Jadi, aku datang menemuimu sebelum aku pergi." Mileye sedikit penasaran, "Mau kemana?" Pria berbaju biru tersenyum dan berkata, "Dunia alam asli." Dunia alam asli. Saat Mileye hendak menanyakan sesuatu, pria berbaju biru itu tersenyum dan berkata, "Jangan tanya lagi. Pokoknya, dengan sendirinya kamu akan tahu kalau kamu sudah cukup kuat." Mileye mengangguk sedikit, "Oke." Pria berbaju biru melihat sekeliling, lalu berkata, "Ini perpisahan, entah kapan kita akan bertemu lagi." Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Mileye dan berkata sambil tersenyum, "Ayo, kita diskusikan." Wajah Mileye tiba-tiba menjadi gelap, "Apakah kamu ingin memukulku?" Pria berbaju biru menatap Mileye, "Apakah ayahmu adalah orang seperti itu di hatimu?" Mileye melirik pria berbaju biru dan tidak berkata apa-apa, tapi maksudnya sudah jelas. Pria berbaju biru tersenyum dan berkata, "Cabut pedangmu." Mileye berpikir sejenak, lalu dengan menekan ibu jarinya, pedang biru gaib tiba-tiba terbang, cahaya pedang menyala dan menebas pria berbaju biru. Begitu pedangnya keluar, jiwa pedang dunia tiba-tiba memenuhi seluruh dunia. Kali ini, pria berbaju biru menunjuk. Bang! Pedang biru gaib langsung diarahkan ke tempatnya, tidak bisa bergerak dan jiwa pedang yang terkandung di dalam pedang itu lenyap sama sekali. Mileye terdiam. Pria berbaju biru tersenyum dan berkata, "Bagaimana menurutmu?" Mileye berkata dengan tenang, "Kamu luar biasa." Di sampingnya, wanita bergaun ungu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Pria berbaju biru menatap Mileye, "Jangan menyanjungku, ayahmu tidak akan termakan ini." Mileye menghela nafas dengan suara pelan, "Ayah, bagaimana aku bisa bersyukur? Ayah terlalu kuat, aku terlalu lemah." "Tentu saja, ini juga fakta. Lagi pula, menurutmu apa lagi yang bisa aku syukuri?" Pria berbaju biru berpikir sejenak, lalu berkata, "Benar." Mileye ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Ayah, jika ayah ingin pergi ke alam ilusi atau alam asli, cepat pergi. Jangan khawatir, aku akan menjaga diriku sendiri." Pria berbaju biru menggelengkan kepalanya, "Tidak. Aku harus memberimu nasihat, jika tidak, mereka akan selalu mengatakan bahwa aku bukan ayah yang memenuhi syarat. Singkatnya, aku harus memberimu cinta kebapaan hari ini." Cinta kebapaan. Mileye terdiam. Apakah ayah ini mabuk? Pria berbaju biru memandang ke arah Mileye, lalu berkata, "Kamu sedang berjalan di jalan ketertiban. Aku juga pernah berjalan di jalan ini sebelumnya. Menjadikan semua makhluk hidup sebagai kekuatan kepercayaan, aku harus mengatakan bahwa jalan ini memang boleh, tetapi menurutku kamu memiliki kekurangan." Mendengar hal tersebut, Mileye tiba-tiba penasaran, apa kekurangannya? Pria berbaju biru berpikir sejenak, lalu berkata, "Aku belum menemukan jawabannya, tunggu saja." Wajah Mileye langsung menjadi gelap. Dia hampir membunuh seseorang. Tetapi ketika memikirkan fakta bahwa ayah kandungnya ada di depannya, sebaiknya lupakan saja. Tidak baik membicarakan tentang membunuh ayah. Pria berbaju biru tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Domain pedang. Pedang domain." Mileye sedikit mengernyit dan hendak berbicara. Pria berbaju biru membuka telapak tangannya dan roh pedang tiba-tiba terbang keluar dari tubuh Mileye dan kemudian mendarat dengan kuat di atasnya. Di tangannya,
dia memegang pedang secara horizontal dan dalam sekejap, kekuatan misterius langsung menyelimuti lapangan. Mileye berkata dengan suara yang dalam, "Domain pedang." Pria berbaju biru itu mengangguk, "Ya, kamu sekarang memiliki arti, pedang dunia, dan kamu benar-benar dapat membuat domain pedang, ketertiban. Menggunakan tatanan untuk membentuk domain mirip dengan domainku untuk semua makhluk hidup saat itu. Tentu saja, domain pedang keteraturanmu lebih kuat dari domain pedang semua makhluk hidupku. Bagaimanapun juga, kekuatan keyakinanmu saat ini jauh melebihi kekuatanku saat itu. Sayangnya, kamu belum memanfaatkan kekuatan kepercayaan ini dengan baik." Mileye berkata dengan suara yang dalam, "Bagaimana cara melakukannya?" Pria berbaju biru tersenyum tipis dan berkata, "Jen alam sederhana. Lajang, gunakan kekuatan iman, kekuatan kepercayaan untuk membentuk domain yang kuat. Di domain Anda adalah master dan segalanya. Tentu saja ini hanya domain dasar saja, jika ingin menjadi lebih kuat harus memanfaatkannya." Mileye berpikir sejenak lalu berkata, "Memanfaatkan situasi ini." Pria berbaju biru tersenyum kecil dan berkata, "Sederhana, bentuklah domain yang kuat dengan kekuatan kepercayaan. Di dalam domainmu, kamu adalah masternya. Tentu saja, ini hanya domain dasar dan jika kamu ingin menjadi lebih kuat, kamu perlu melibatkan peminjaman kekuatan." Mileye diam. Saat ini, dia teringat pada leluhur klan Zen. Pihak lain telah meminjam kekuatan jutaan alam semesta dan galaksi dan kekuatan itu jelas bukan sesuatu yang bisa dia tolak sekarang. Pria berbaju biru tersenyum dan berkata, "Tahukah kamu kekuatan apa yang bisa kamu gunakan untuk menjadi yang terkuat?" Mileye berkata dengan suara yang dalam, "Kekuatan alam semesta dan galaksi." Pria berbaju biru menggeleng, "Salah." Mileye sedikit mengernyit, "Momentum macam apa itu?" Pria berbaju biru tersenyum dan berkata, "Kekuatan manusia." Mileye berkata dengan suara yang dalam, "Kekuatan kepercayaan di antara semua makhluk hidup." Pria berbaju biru menggelengkan kepalanya. Mileye memandang pria berbaju biru, "Ayah, bisakah kita ngobrol santai?" Pria berbaju biru itu tertawa, lalu berkata, "Kamu bodoh." Saat dia berbicara, dia menunjuk dirinya sendiri. Mileye berkata dengan suara yang dalam, "Aku meminjam kekuatan darimu." Pria berbaju biru itu mengangguk, "Untuk memanfaatkan keadaan, tentu saja kamu harus mencari orang yang paling kuat untuk memanfaatkannya. Lagi pula, dibandingkan dengan seluruh makhluk hidup dan alam semesta, ayahmu adalah lebih kuat, bukan?" Mendengar ini, Mileye tersenyum tipis, "Lalu saat aku bertarung di masa depan, bolehkah aku meminjam kekuatanmu, ayah?" Pria berbaju biru menggeleng, "Tidak." Ekspresi Mileye membeku. Pria berbaju biru tersenyum dan berkata, "Kamu harus melakukannya sedikit demi sedikit. Sekarang kamu meminjam kekuatan dariku secara langsung. Bahkan jika aku bersedia meminjamkannya kepadamu, itu bukanlah sesuatu yang dapat kamu tanggung sekarang. Bukan hanya itu, bukan sesuatu yang dapat kamu tanggung, tetapi juga bukan sesuatu yang bisa ditanggung oleh alam semesta. Bisa dikatakan jika aku bersedia menggunakan kekuatanku padamu, dengan satu tebasan pedangmu, puluhan juta alam semesta di sekitarmu akan langsung musnah. Mengerti?" Setelah Mileye terdiam beberapa saat, dia berkata, "Jadi, apakah kamu hanya berbicara omong kosong padaku?" Pria berbaju biru memelototi Mileye, lalu berkata, "Nak, kamu hanya suka mengambil jalan pintas. Biar kuberitahu, ini sangat buruk. Ayahmu dulu melangkah selangkah demi selangkah. Kamu harus belajar meniru aku, ayahmu, ya." Mileye berpikir sejenak lalu berkata, "Ayah, apakah pedang domain ini benar-benar kuat?"
Pria berbaju biru itu tertawa dan berkata, tanyakan pada menara kecil apakah kuat atau tidak. Mileye sedikit mengernyit, tanya menara kecil. Pria berbaju biru mengangguk, ya. Mileye bertanya dalam hatinya, menara kecil, beritahu aku. Menara kecil terdiam. Mileye memandang pria berbaju biru dan pria berbaju biru berkata pelan, menara kecil, kenapa kamu diam sekarang? Ini tidak seperti gayamu. Menara kecil ragu-ragu sejenak, lalu berkata, Tuan, bisakah aku tidak mengatakannya? Pria berbaju biru berkata dengan tenang, kamu boleh tidak berkata apa-apa. Lagi pula, kamu tahu kalau aku tidak pernah menyimpan dendam. Benar. Mileye terlihat aneh. Bagaimana bisa bicara baik-baik dan sekarang mengancamnya? Pada saat ini, menara kecil menghela nafas dengan suara rendah. Majikan muda, kamu tidak tahu kalau jurus pedang Domain Master saat itu cukup hebat. Karena pedang itu, langsung dipotong-potong tubuh fisik Kak Destiny. Mendengar ini, Mileye tercengang. Pria berbaju biru tiba-tiba berteriak, menara kecil, itu semua sudah lewat. Kenapa kamu mengungkit hal ini? Tahukah kamu kalau tuanmu adalah orang yang rendah hati? Dia benar. Mileye. Menara kecil menghela nafas dalam hatinya, aku bingung sekali. Begitu bicara, kenapa ayah dan anak ini bersambung?